Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Nah, oke Kang Bro, ini ada Jupiter punya kasus keluar oli lewat sini, lewat selang pernafasannya ini. Nah, lihat ini. Nah, ini bekas olinya. Nah, ini mesinnya sementara saya nggak nyalakan ya, saya dinginkan karena nanti kalau saya coba lagi panas susah lagi, lama mendinginkannya ya. Nah, ini tadinya nggak posisinya kayak gini, tapi nancep di sini ya kan. Begitu oli keluar kan dia muncul suara bluk kayak gitu. Terus tiba-tiba di knalpot itu langsung muncul asap putih. Ya wajar karena oli yang di sini ya, yang kebuang ke sini, entah itu udara dari oli atau olinya secara langsung itu kehisap oleh manifold karbu dan terbawa ke bagian pembakaran ya. Jadi bisa langsung terbawa ke sini, bisa olinya mengalir masuk ke bensin juga bisa menyebabkan ngasep putih. Nah, ini kalau kita lihat di bagian sini ya, nah, bekasnya basah kuyup karena tadi waktu dicoba itu sama yang punya motor itu dibuka di sini, terus dia nyemburnya ke sini, ke karbu ke sini. Nah, di sini basah, mumpung ini udah dingin, jadi saya akan lakukan pembongkaran. Dan kasusnya motor ini tuh menurut saya itu agak bisa dibilang sedikit susah atau sedikit alat. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini enggak penyakit yang simple, karena ini motornya sebelumnya memang udah kayak gini, keluar asap, keluar oli di sini, terus sudah diganti ring piston, ring sama pistonnya udah diganti, tapi masih juga keluar oli. Sedangkan kuota pada oli itu normal. Sampai ini tadinya itu karena meyakini mungkin kebanyakan oli atau gimana ya, ringnya pistonnya udah diganti. Ini motor itu udah ditap lama berjam-jam, dibuka lubang olinya, dimiringkan kanan, miringkan kiri, pokoknya sampai bener-bener tuntas tas, nggak ada netes sama sekali oli, baru diisi 800 mili. Tapi tetap aja keluar lewat sini. Wes, mungkin biar nggak berlama-lama, langsung saya bongkar aja. Untuk pembongkarannya mungkin ada yang saya skip atau saya persingkat karena durasinya mungkin panjang, dan kita langsung ambil titik poinnya aja ya. Nanti kira-kira analisanya bagaimana dan penyebabnya apa. Oke. Ya oke Kang Bro ya. Lanjut. Ini udah saya turunkan. Ini kalau kita lihat olinya itu ya standar aja, nggak over kuotanya, biasa. Terus ini untuk pistonnya. Apa? Pistonnya ini ya masih baru ya, masih baru, habis diganti kok. Nah, masih putih. Nah, ini untuk ringnya, gapnya, kalau teman-teman ingin tahu ini jaraknya berapa sih kok. Nah, ini sambungannya di bagian sini ya, ini saya ukur. Nah, itu sambungannya. Nah, jadi kayak gini, ini sangat normal sekali, enggak longgar ya. Jadi gapnya masih standar. Ini kalau terjadi pemuaian itu udah rapat. Ini enggak bocor kalau segini. Nyatanya motornya itu enggak ngasep ya, normal. Nah, ini jarak segini itu masih sangat layak sekali. Jadi menurut saya untuk bagian ini itu enggak ada masalah apa-apa. Maksudnya normal. Jadi penggantian ringnya, pistonnya itu untuk jarak gapnya itu masih normal, kecuali dia udah agak jauh ya, di bawah 5 di atas 0,05 atau di atas 0,10 itu udah rada lah ya. Ini masih rapat sekali. Jadi menurut saya nggak ada hubungannya dengan di sini. Tapi ya, ini tapi memang terjadinya oli naiknya oli ini ya, naiknya oli ke bagian selang pernafasan itu biasanya disebabkan karena kompresi yang bocor. Kenapa bisa? Ketika kompresi naik ya kan, terkompresi di sini dan terjadi ledakan. Nah, dia ketika ledakan itu kalau ringnya bocor, udara itu sebagian akan bocor melalui celah ring atau celah silinder masuk ke bagian ruangan sini. Nah, terus dengan kecepatan putaran ya, rotasi
motor. Bayangkan motor langsam aja udah 1500 rpm, apalagi kalau digas. Nah, semakin banyak terjadi pembakaran, tekanan yang masuk ke bagian sini itu kan semakin banyak. Nah, kok bisa naik di sini, Mas? Padahal kalau kita pikir oli itu cuma di bawah sini. Mosok tekanan udara itu bisa menaikkan oli sampai ke atas, kan kayak gitu ya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Nah, ini Kang Bro yang saya maksud dengan labirin atau sekat pada motor Jupiter itu ya. Ini nah, ini kan selang udaranya lewat sini ya. Dia itu di sini tuh buntu, di sini buntu, jadi hanya udara yang bisa masuk sini lah. Udara supaya masuk sini lewat mana? Nah, lewat bagian yang sebelah sini. Nah, ini loh, lewat. Nah, lewat sini. Di lewat sini. Ini kan ada sekat-sekat yang saya maksud dengan labirin itu, sekat-sekat ini. Ya. Nah, sekat ini itu istilahnya itu oli supaya naik itu dipersulit, dia memang disuruh muter-muter. Nah, kalau bisa yang bisa keluar itu hanya udara. Jadi kalau oli itu memang dipersulit. Jadi dia lewat sini, belok ke sini, belok ke sini, baru masuk ke selang tadi pernafasan. Nah, dan lubang ini asalnya itu dari sebelah sini. Iya, lebih tepatnya itu di atas pulser atau di bagian pulser. Ini posisi fullnya. Nah, kalau posisi saya zoom kayak gini. Nah, dia letaknya di sini. Lubangnya ini. Nah, tembusnya di sini. Ya kan? Itu lubangnya. Dan dia di sini itu dikasih sekat ini. Dan ini juga dikasih sekat. Ya kan? Karena supaya oli itu tidak bisa masuk langsung ke sana. Makanya dikasih sekat di sini. Di sini ya. Itu ada putaran magnet. Magnet berputar. Mutarnya yang jelas kan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini memang dibikin kayak gini dan dia agak belok ke sini. Jadi ketika terjadi putaran ada cipratan oli, dia itu kena ini. Ya kan? Andai kata mesin dimatikan, ada putaran balik ke sini, dia kena ini. Jadi oli itu secara tidak langsung memang dipersulit supaya bisa naik ke sana. Tapi hanya udara yang diperbolehkan naik ke bagian selang tadi. Nah, terus kasusnya motor ini apa? Ini kalau analisaku ya, itu terjadi masalah itu di bagian packing sini. Kelihatan sepele ya. Kok bisa di packing, Kang Bro? Kalau kita lihat di sini itu semuanya normal. Nah, ya, gambarannya kayak gini. Nah, ini ya supaya Anda tahu. Ini di sini itu pasangannya itu ini. Pasangannya ini ya. Jadi lubang yang sini ya, lubang ini itu ketemunya dengan, kalau kita pasangkan kayak gini ya. Nah, kita pasangkan kayak gini. Jadi dia ketemunya dengan sini. Ya, si pulser seperti yang saya bilang. Dia di tepat di atasnya pulser sini. Jadi pas di kayak kabel ini. Jadi susah dia. Ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat packingnya ini udah diganti ya, yang biasa tentunya ini. Kalau kita lihat warnanya biru kayak gini, yang biasa. Nah, dan di packing ini terjadi robek di area sini. Kalau saya lihat di mana tadi ada kayak bekas di sini tadi ada kayak bekas kertas robekannya. Oh ini kalau nggak salah tadi. Nah ini atau mana tadi? Pokoknya ada bekasnya di sini tadi waktu saya bongkar. Nah, ini sebenarnya itu kayak gini. Kayak ini. Saya contohin sedikit. Ini mau packing sing anyar. Nah, ini. Nah, ini packing yang bukan ori sih, tapi ini yang kualitasnya lumayan bagus ya. Bisa pakai kayak TGP atau NPP atau apa? Ya merek lainnya ya, yang kuning gitu lah. Uburu itu juga bisa. Yang penting yang agak keras. Jadi kalau sekali dua kali kita bongkar itu enggak langsung rusak. Kalau yang murah itu kan tipis, jadi dia oli itu bisa meresap ke dalam packing, terus packingnya hancur gitu. Kalau yang kayak gini kan agak susah masuk. Nah, dia itu kayak gini. Ini packing yang normal. Nah, ini tertutup. Ya. Jadi oli itu benar-benar lewat ini, celah ini. Celah yang ada di sini ini. Dia benar-benar lewat celah yang ada di sini. Jadi dari sini itu nggak bisa masuk.
ya kan, nggak bisa masuk dari sini, dia benar-benar lewat celah yang ada di sini. Bisanya andai kata ya terpaksa, jadi celah ini tuh untuk udara biar keluar. Kalau nggak ada udara keluar, tekanan di dalam mesin otomatis akan merusak bagian kayak sil-sil, packing, semuanya akan bocor. Nah, fungsinya udara, ada selang udara kan kayak gitu, membuang atau apa ya, menetralisir panas dalam mesin. Jadi udara panas dalam mesin itu bisa kebuang ya. Terus sil-sil kayak gini itu nggak jebol. Kalau ibaratnya kalau balon itu kan ditiup lama-lama kan bisa meledak. Kalau di dalam mesin itu buntu kan otomatis ujungnya yang meledak kan ini nggak sil-sil. Nah, yang ini kan nggak ada Kang Bro, udah robek. Harusnya kan kayak gini secara bentuknya. Nah, harusnya kayak gini. Nah, ada kertas yang di sini ke arah sini. Makanya motor yang model-model seperti ini, yang enggak Jupiter ini, terus kayak Supra itu, Supra lama itu harus menggunakan packing yang bisa dibilang lumayan bagus. Karena kayak gini ini berfungsi. Kalau dia pakai packing yang jelek, jadi nanti rusak. Nah, akhirnya kayak gini kasusnya. Nah, ini yang masih bagus packingnya. Jadi dia nutup bagian sini. Ada sebagian yang tertutup, ini berfungsi untuk menutup tadi ya, sekat tadi. Nah, kalau ininya jebol, robek atau kita potong di sini, otomatis jadinya kayak gini, kebuka. Nah, jadi oli itu kan di sini kan ada putaran magnet. Nah, lihat ya, di sini ada putaran magnet, ini sangat kepres loh. Nah, ini kayak gini. Nah, magnet itu kan menutup ini, ya kan, putaran. Jadi kena cipratan itu bisa naik ke sini, ya kan. Tapi kalau di sini tertutup, nah, magnet berputar, dia nggak bisa masuk ke sana. Dan yang kena cipratan dalam sini, misal kena gigi, apa kayak one way apa, dia itu kena ini. Ada cipratan ke sana, dia pasti turun lagi ke sini karena posisi ininya juga miring ke bawah, ya. Tapi kalau ini kebuka, cipratan banyak, tekanan udara tinggi, otomatis dia pasti akan naik. Itu ya secara logikanya. Jadi menurut saya ini penyakit di packing ini kelihatan sepele ya. Kayak gini. Sama kayak Supra itu juga ada yang untuk bagian kopling. Itu yang di bagian filter bensin, filter olinya itu. Kalau dia robek, nah itu bahaya juga. Kotoran yang ada di mesin itu bisa masuk semua, menyumbat ke bagian filter oli karena dia ada penampangnya kayak gini, ada penutupnya. Jadi oke, gitu ya. Sementara informasinya saya akan bersihkan, terus saya pasang packing yang baru, tentunya yang lebih bagus. Nanti kita lihat hasilnya lah setelah dipasang semua. Ini dower kayak gini. Kayak gini kalau packing yang biasa. Kalau yang kayak gini itu mahal dikit lah ya. Tapi Anda pakai misal 5 tahun 10 tahun, dia nggak akan bisa kayak gini, nggak akan bisa ngulitin kayak gini, kecuali memang kita patahin. Kalau packing yang biasa itu yang bagus itu sistemnya dia patah, bukan kayak gini. Nah, contohnya ini, nah ini packing kompresi, packing silinder blok. Nah, ini yang bagus kelihatan. Nah, packingnya itu patah. Kalau kita tekuk gini itu patah ya. Ini packing yang bagus kayak gini, dia patah. Bukan justru malah kayak gini. Kalau ini nggak patah, tapi kalau kita gini kan malah hancur kayak gini. Kayak kertas biasa gitu loh. Itu bedanya. Dan ada beberapa posisi yang tidak memerlukan packing yang bagus, itu aman-aman aja. Tapi ada bagian yang memang harus menggunakan packing yang bagus. Gitulah. Wes. Tutup saya videonya. Kita lanjut nanti.
Oke Om Bro, sekarang motornya sedang dinyalakan, diuji coba. Ini saya buka, sudah saya keber. Ini saya geber-geber belum keluar ya. Jadi saya suruh yang punya saya nyoba, karena biasanya kalau saya nyoba itu nggak mau keluar, tapi kalau yang punya nyoba keluar dia. Oke lah, kita pasang dulu, nanti biar dicoba bawa jalan yang agak jauh lah. Nah, mau keluar lagi apa enggak? Oke ya. Oke Kang Bro, jadi itu tadi motornya udah dibawa pulang karena tadi udah saya suruh nyoba sama yang punya motor ya, katanya udah aman, udah keluar lagi olehnya. Gitu aja, semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.